Sejak suamiku sering dinas keluar kota, yang paling sering datang ke rumah justru bapak mertuaku. Setiap malam, dengan senyum yang sama, dengan kalimat yang sama. Ayah cuma mau memastikan kamu nggak sendirian. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana Adela Anda menonton video ini, saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Awalnya aku kira itu manis. Sampai suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar dia bicara sendiri di teras, menyebut nama seseorang yang bukan namaku, bukan nama suamiku. Saat itu, aku baru sadar ada rahasia besar di balik semua kedatangannya. Namaku Rani, usia 32 tahun. Aku tinggal di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota Semarang. Rumahku nggak besar, tapi hangat. Dindingnya krem, lantai keramik putih agak mengkilap kalau baru dipel. Di depan rumah ada teras kecil, cuma muat 2 kursi kayu dan meja bundar warna coklat tua. Di samping rumah, suamiku, Andra, nanam beberapa pot tanaman. Lidah mertua, bunga kertas, sama cabai rawit yang dia banggakan setengah mati. Pagi-pagiku selalu sama. Jam 5 subuh aku bangun, matikan AC, terus jalan pelan ke dapur. Aroma kopi hitam selalu jadi penanda hari baru. Aku rebus air di teko, suara engglek-glek, air mendidih entah kenapa, selalu bikin hati tenang. Sambil nunggu air panas, aku cuci beras, siapin sarapan. Kadang cuma nasi goreng simple, kecap, telur ceplok setengah matang. Kadang sayur bening bayam plus tempe goreng. Sesekali aku sambil ngomel sendiri. Mas ini ya, kalau makan tempe bisa seharian gak protes. Andra biasanya keluar kamar hanya dengan kaos oblong putih dan celana training. Rambut masih acak-acakan. Dia duduk di kursi makan, ngucek mata, terus bilang, "Wangi." Istriku ini calon chef internasional. Aku cuma geleng-geleng. Chef yang gajinya dibayar cinta doang. Kami tertawa kecil. Habis sarapan, Andra siap-siap berangkat kerja. Dia kerja sebagai supervisor proyek pembangunan jalan di luar kota. Karena itu, belakangan ini dia sering banget harus dinas keluar kota berhari-hari. Begitu dia pergi, rumah mendadak sepi. Tinggal suara TV, jemuran yang bergoyang, dan langkah kakiku mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Siang hari, aku kerja sebagai penjahit rumahan. Di ruang tengah ada satu meja panjang penuh kain warna-warni. Mesin jahit duduk di pojok dekat jendela, jadi aku bisa lihat jalanan depan rumah. Sesekali lewat tukang sayur, anak-anak pulang sekolah, atau ojek online nunggu order sambil main HP. Kalau capek, aku suka duduk di teras, lihat langit yang pelan-pelan berubah warna. Kadang aku ngomong sendiri dalam hati, kenapa langit kalau sore kelihatan romantis banget ya, padahal dia cuma langit? Hari-hariku sederhana. Sampai satu kejadian mengubah semuanya. Saat suami mulai sering keluar kota. Beberapa bulan terakhir, Andra makin sering dinas. 2 hari di sini, 3 hari di sana. Kadang seminggu penuh. Aku support karena aku tahu dia kerja keras buat masa depan kami. Tapi jujur, sepi itu kadang menusuk. Di hari pertama dia pergi, biasanya aku masih semangat. Video call, kirim foto makanan, kirim emoji hati. Hari ketiga, mulai gelisah. Rumah kerasa terlalu luas, kasur terlalu lebar. Hari kelima,
Aku sudah hafal semua iklan TV. Di tengah rasa sepi itulah, bapak mertuaku mulai sering datang. Namanya Pak Surya. Umur sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah banyak yang putih, tapi badannya masih tegap. Kulitnya coklat tua, bekas sering kerja di lapangan waktu muda. Dia mantan sopir truk, dulu keliling Jawa ngantar barang. Pertama kali Andra dinas agak lama, Pak Surya datang ke rumah, bawa tas plastik isi pisang goreng. Dia berdiri di depan pagar, pakai kemeja kotak-kotak dan sarung yang digulung di pinggang. "Assalamualaikum, Duk. Andra berangkat hari ini ya?" "Waalaikumsalam, Pak." "Iya, baru tadi pagi," jawabku sambil buka pagar. "Ya sudah, ayah main sini ya. Rumah kosong kalau enggak ada laki-laki kurang enak." Kalimat itu yang pertama, dan ternyata bukan yang terakhir. Sejak hari itu, setiap kali Andra keluar kota, hampir tiap sore Pak Surya datang. Kadang bawa gorengan, kadang hanya rokok dan termos kecil isi kopi. Dia duduk di teras, aku buatkan teh hangat, dan kami ngobrol pelan-pelan. Awalnya aku berpikir, wah baik banget, bapak mertua perhatian. Tapi makin lama, aku mulai merasa ada yang aneh. Malam itu hujan pelan, bukan hujan besar, cuma rintik-rintik yang bikin jalanan basah dan udara jadi dingin. Lampu kuning di teras rumahku kelihatan hangat. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 8 malam. Andra lagi dinas ke Surabaya. Sudah 3 hari. Aku duduk di sofa, selimut menutup kaki. Di TV, sinetron malam yang ceritanya lebay, tapi entah kenapa selalu bikin aku nonton juga. Lagi asik-asik melamun, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Drung. Aku sudah hafal suara motornya. Pak Surya. Aku buru-buru berdiri, merapikan rambut, lalu berjalan ke depan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Pak. Ayo masuk." Beliau masuk sambil bawa plastik kecil. "Ini ayah, bawa getuk dari pasar, tadi lewat sekalian beli, kamu kan suka makanan manis." Aku tersenyum sopan. "Wah, terima kasih, Pak. Repot-repot aja." Beliau duduk di kursi teras. Aku buatkan teh panas, uapnya naik pelan, bercampur dengan aroma hujan. Kami ngobrol hal-hal ringan tentang kabar Andra, kabar tetangga, dan sedikit cerita masa lalu. "Dulu ibu kamu, maksud ayah, ibu Andra kalau hujan gini pasti minta dibikinin wedang jahe," kata Pak Surya sambil pandangannya menerawang. Aku menunduk sopan, ibu mertua sudah meninggal 5 tahun lalu. Kadang saat beliau bercerita tentang istrinya, ada nada rindu yang tebal sekali di suaranya, membuatku jadi bertanya dalam hati, apakah nanti Andra bakal merindukanku seperti itu kalau aku sudah tidak ada? Malam-malam berikutnya, pola yang sama terulang. Andra pergi. Pak Surya datang. Kadang sore, kadang malam. Pernah suatu ketika jam hampir 9, aku sampai geli sendiri. "Nggak capek apa, Pak? Main kesini terus?" Beliau tertawa. "Capek kalau di rumah sendirian, Duk. Di sini ayah masih bisa dengar suara TV, suara kamu di dapur. Rasanya rumah." Kalimat itu menohok. Rumah. Perlahan-lahan, aku mulai terbiasa dengan kehadiran beliau. Bahkan merasa aman kalau tahu ada laki-laki di rumah saat suami sedang jauh. Tapi orang kampung, kamu tahu sendiri, mulut mereka lebih cepat dari motor beat. Bisik-bisik tetangga. Suatu pagi, aku ke warung depan gang beli cabai dan bawang. Di sana ada Bu Wati dan Bu Sri, 2 orang tetangga yang terkenal, suka ngobrol, dan kadang kelebihan dosis gosip. Aku baru saja memilih cabai ketika samar-samar terdengar kalimat, "Sering ya sekarang Pak Surya ke rumah Rani, Andra kan sering di luar kota." Iya, semoga aja cuman ngelihatin rumah ya." Aku diam. Pura-pura nggak dengar, tapi telinga ini rasanya panas. Dalam hati aku bertanya, begitukah orang melihat kami?
Sesederhana itu menuduh? Saat aku melangkah pulang dengan kantong plastik di tangan, langkahku rasanya berat. Di kepala banyak suara berputar-putar. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak kupikirkan. Cara Pak Surya menatap ke dalam rumah. Bagaimana beliau selalu memastikan pintu tertutup rapi. Kenapa beliau datangnya selalu saat hari mulai gelap? Apakah ini wajar? Atau ada sesuatu yang aku nggak tahu? Malam yang janggal. Suatu malam, listrik di perumahan padam. Gelap total, hanya suara jangkrik dan beberapa anak kecil yang teriak-teriak di kejauhan. Aku menyalakan lilin di ruang tamu. Cahaya kecil bergetar di dinding, membuat bayangan-bayangan aneh. Aku duduk sendirian, memeluk bantal. Jujur, aku penakut kalau gelap. Tiba-tiba, suara motor berhenti lagi di depan. Drung. Dalam hati aku berkata, pasti Pak Surya lagi. Benar, beliau mengetuk pagar pelan. Rani, kamu di rumah? Aku keluar membuka pagar. Iya Pak, listrik mati. Beliau tersenyum. Ayah tahu, di komplek ayah juga mati. Makanya ayah kesini. Ayah bawakan lampu emergency buat kamu. Beliau mengangkat sebuah lampu emergency kecil. Hati kecilku hangat. Perhatian seperti itu rasanya. Menyentuh. Kami duduk di ruang tamu, cahaya lampu emergency lembut menyinari. Pak Surya duduk di kursi, aku di sofa berseberangan. Rani? Iya Pak. Kamu sendirian kayak gini, nggak takut? Aku menghela napas pelan. Takut sih, tapi ya mau gimana lagi? Pak Andra kerja, saya harus belajar kuat. Beliau menatapku lama, lalu berkata pelan, perempuan yang kuat itu bukan yang gak pernah takut, tapi yang tetap berdiri walaupun takut. Kalimatnya sederhana. Tapi entah kenapa malam itu rasanya seperti pelukan yang tak kelihatan. Namun, tepat ketika suasana mulai terasa tenang, aku mendengar sesuatu. Pak Surya pergi keluar untuk merokok di teras. Pintu aku biarkan sedikit terbuka. TV mati karena listrik belum menyala, rumah sangat sepi. Dari balik pintu terdengar suara pelan. Suara Pak Surya berbicara sendiri. Bu, kalau kamu lihat ini, kamu pasti senang. Ya, Rani kuat. Kamu dulu juga gitu, sendirian di rumah. Kalau aku nyetir jauh, aku terpaku. Bu, ibu mertua, dia bicara seperti sedang ngobrol dengan seseorang yang gak kelihatan. Hatiku berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, aku merasa kedatangan beliau ke rumah mungkin bukan hanya karena kasihan padaku. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum aku mengerti. Malam itu jadi titik awal. Aku jadi lebih peka. Lebih sering memperhatikan raut wajah Pak Surya. Cara dia memandang sudut-sudut rumahku, cara dia menyentuh sandaran kursi, cara dia menepuk-nepuk meja makan seolah ada kenangan lama di sana. Beberapa hari kemudian, Andra pulang. Rumah jadi ramai lagi. Tawa laki-laki itu mengisi setiap sudut. Aku lega. Tapi anehnya, walaupun Andra sudah di rumah, ada satu hal yang mengganjal. Aku merasa aku belum benar-benar mengenal bapak mertua kami. Percakapan yang tertunda, beberapa minggu berlalu, jadwal dinas Andra makin padat lagi. Kali ini, dia harus pergi selama seminggu penuh ke Kalimantan. Malam sebelum berangkat, aku rebahan di sampingnya. Mas, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh dong, selama bukan tanya kenapa gaji belum naik, candanya. Aku mendengus pelan. Serius mas, aku mau tanya tentang ayah. Andra menoleh, ekspresinya berubah agak serius. Memangnya kenapa? Belakangan ini, tiap kamu pergi ayah sering ke rumah hampir tiap hari. Menurut mas, itu wajar? Andra menghela napas. Ayah sendirian sekarang Ran, semua anaknya sudah pada berumah tangga, rumahnya sepi.
Mungkin dia kesepian, makanya sering kesini. Dia sayang kamu. Dia percaya kamu bisa jadi rumah buat dia juga. Aku diam. Jawaban itu masuk akal. Tapi tetap saja, ada rasa penasaran yang belum terjawab. Mas, ayah pernah cerita tentang ibu enggak? Tentang dulu waktu mereka masih muda? Andra hanya tersenyum tipis. Cerita sih sering, tapi Mas enggak pernah terlalu merhatiin detailnya. Kenapa? Kamu kepo ya? Aku mengangguk pelan. Entah Mas, rasanya di balik tatapan ayah ada sesuatu. Ya kalau kamu penasaran, nanti kalau Mas Dinas, kamu ngobrol aja lebih dalam sama ayah. Mungkin dia butuh orang buat dengerin ceritanya. Malam itu, aku belum tahu kalau ucapan suamiku akan benar-benar jadi kenyataan. Rahasia di balik kedatangan. Hari ketiga setelah Andra berangkat ke Kalimantan, seperti biasa, Pak Surya datang lagi. Kali ini beliau membawa map coklat. Assalamualaikum Nduk. Waalaikumsalam Pak. Ayo masuk. Aku memperhatikan map di tangannya. Itu apa Pak? Beliau menatap map itu sebentar, lalu tersenyum tipis. Nanti saja, kalau kamu sudah siap dengar. Kami duduk di ruang tamu. TV aku kecilkan volumenya. Di meja ada teh hangat dan biskuit kaleng yang dari dulu isinya nggak pernah penuh. Rani, iya Pak, boleh nggak? Malam ini kamu dengar cerita ayah, cerita yang belum pernah ayah ceritakan ke siapapun, bahkan ke Andra. Dek, jantungku berdebar. Cerita tentang apa Pak? Beliau menarik napas panjang. Tentangan matanya jatuh pada foto pernikahanku dan Andra yang tergantung di dinding. Lalu perlahan, mulutnya mulai bercerita. Dulu, waktu seumuran kamu, ayah juga sering ditinggal dinas sama istri. Kebalik ya. Ibu Andra itu perawat, sering jaga malam di rumah sakit. Ayah sopir truk, kalau lagi nggak kerja ya di rumah, sendirian. Suatu hari, ayah pernah protes. Kenapa kamu lebih milih kerja daripada di rumah? Ibu cuma jawab, kalau aku nggak kerja, apa kamu sanggup kasih hidup yang layak buat anak-anak nanti? Ayah marah, tapi lama-lama ngerti. Ibu kamu, Ibu Andra, perempuan yang kuat Nduk. Dia sering pulang capek, tapi masih masak, masih cuci baju. Dia nggak pernah ngeluh, tapi ayah tahu, dia kesepian. Dia pernah bilang begini. Suara Pak Surya mulai bergetar. Aku spontan mencondongkan badan, mendengarkan. Yang paling berat itu bukan kerja malam di rumah sakit Mas, tapi pulang ke rumah yang sepi. Nggak ada suara kamu, nggak ada yang nanyain aku capek atau enggak. Sejak dia bilang begitu, ayah berjanji. Kalau suatu hari ayah punya menantu perempuan yang sering ditinggal suami kerja, ayah nggak mau dia ngerasain sepi yang sama. Hatiku terasa ditarik sesuatu, hangat, tapi perih. Jadi, selama ini Bapak ke rumah karena... Beliau mengangguk pelan. Karena ayah lihat kamu di posisi yang sama dengan ibu, ayah nggak mau kamu sendirian, Duk. Ayah tahu sepinya rumah malam-malam. Ayah tahu rasanya nunggu suara motor suami pulang, tapi nggak datang-datang. Ayah nggak mau kamu ngerasa sepi. Seperti dulu ibu. Aku terdiam lama. Ternyata semua kecurigaanku, pikiran orang lain, semua salah menangkap. Terus, map itu Pak? Beliau tersenyum kecil lalu membuka map coklat itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas, brosur, dan sesuatu yang mirip gambar desain. Ini adalah rencana ayah. Aku mengambil salah satu kertas. Di situ ada sketsa sederhana,
ruang keluarga yang lebih besar lengkap dengan rak buku, karpet tebal dan jendela besar menghadap taman. "Ini apa, Pak?" "Ayah nabung sedikit-sedikit dari uang pensiun. Ayah pengen bantu kamu dan Andra renovasi sedikit rumah ini. Bikin ruang tengah lebih nyaman supaya kalau Andra pulang, kalian punya tempat yang benar-benar jadi rumah. Tempat kalian bisa ketawa, nonton TV, bercanda sama anak-anak kalian nanti." Aku tercekat. Mataku mulai basah. "Pak, gak usah sejauh ini. Kami bisa nabung sendiri." Pak Surya menggeleng pelan. "Dengar dulu sampai habis, Enduk. Ayah gak cuma mau bantu bangun ruang tengah. Ayah juga mau minta maaf." "Maaf? Maaf kenapa, Pak?" Beliau menunduk, tangannya meremas map itu erat-erat. "Ayah dulu. Bukan suami yang romantis. Bukan ayah yang sabar. Ayah sering marah-marah, sering pulang terlambat. Ibu kamu meninggal sebelum ayah sempat benar-benar minta maaf. Waktu ayah lihat kamu yang cium tangan Andra tiap dia berangkat kerja, yang siapin sarapan, yang nunggu kabarnya, ayah seperti melihat masa lalu yang diberi kesempatan kedua. Ayah nggak bisa minta maaf ke ibu kamu lagi, tapi mungkin ayah bisa menebus sedikit dengan menjaga kamu, dengan hadir, meskipun cuma duduk di teras sambil minum teh." Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Ternyata, di balik semua kedatangannya, di balik senyum dan gorengan yang dibawa, ada penyesalan panjang seorang laki-laki yang dulu mungkin terlalu kere, terlalu cuek, dan terlambat menyadari twist romantis. Aku menarik napas panjang, mengusap air mata dengan punggung tangan. "Pak, iya Nduk, kalau begitu, mulai sekarang jangan cuma datang kalau Andra lagi dinas, datang juga kalau Andra di rumah, biar Mas Andra tahu hati ayah yang sebenarnya." Pak Surya tertawa kecil tapi matanya basah. "Kamu yakin? Nanti Andra cemburu loh, ayah sering kesini." Aku tersenyum di tengah tangis. Biar aja cemburu, biar dia tahu bukan cuma dia yang sayang sama aku, ayah juga. Kami tertawa bersama. Di dalam hati, aku merasa sesuatu berubah. Rasa curiga, rasa nggak enak karena obrolan tetangga, semua pelan-pelan luntur. Yang tersisa adalah rasa hangat. Rasa bahwa ternyata aku tidak benar-benar sendirian. Dan justru karena bapak mertua sering datang, aku jadi makin menghargai cinta suamiku. Malamnya, sebelum tidur, aku video call Andra. Wajahnya muncul di layar, lelah tapi selalu tersenyum. "Mas, iya sayang, kalau Mas pulang nanti, aku ada kejutan." "Wah, kejutan apa nih? Kamu hamil?" Aku tertawa sambil menggeleng. "Belum, sabar dong, kejutannya bukan itu. Tapi, Mas harus siap ya, rumah kita nanti bakal makin ramai sama cinta." Andra terlihat bingung. "Tiba-tiba puitis gini, kenapa?" Aku hanya menjawab pelan. "Aku cuma baru sadar, Mas. Dulu aku pikir cinta itu cuma soal kamu dan aku. Ternyata cinta juga bisa datang dari ayahmu, dari masa lalu yang dia sesali, dari niat baik yang dia simpan diam-diam." Andra terdiam sebentar, lalu tersenyum hangat. "Kalau begitu, jaga ayah baik-baik di sana ya. Jaga juga diri kamu. Nanti kalau aku pulang, kita bangun rumah yang benar-benar rumah. Buat kita, buat ayah, buat anak-anak kita nanti. Janji?" Tanyaku pelan. "Janji." Ending menggantung penuh harapan. Beberapa minggu setelah itu, hidup kami pelan-pelan berubah. Pak Surya nggak lagi cuma datang kalau Andra dinas. Dia datang juga saat Andra ada di rumah. Mereka ngobrol di teras, kadang cekikikan berdua seperti dua sahabat lama. Kami mulai pelan-pelan merenovasi ruang tengah, sesuai sketsa di map coklat. Dinding sedikit dibongkar,
jendela diperbesar, karpet baru digelar, ruang itu jadi lebih hangat. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, aku berdiri di tengah ruang baru itu. Cahaya oranye masuk dari jendela, mengenai foto-foto kecil yang kami tempel di dinding, foto pernikahan, foto makan bakso, foto tertawa tanpa alasan. Dari teras, terdengar suara Andra dan Pak Surya bercanda. "Ayah, nanti kalau punya cucu jangan dimanja terus loh." "Lah, kamu dulu aja dimanja, kok cucumu enggak?" Aku menutup mata sebentar, menarik napas dalam-dalam. Dalam hati aku berbisik, ternyata cinta itu enggak selalu datang dari arah yang kita duga. Kadang, bentuknya bapak mertua yang bawain getuk sore-sore, duduk di teras, dan ngomong pelan sambil nahan rindu pada istrinya yang sudah enggak ada. Aku melangkah ke pintu, mengintip mereka. Di sana, dua laki-laki yang kucintai duduk berdampingan. Satunya suamiku, satunya bapak mertuaku. Dan di antara kami bertiga, ada satu hal yang sama. Kami sama-sama sedang belajar. Belajar mencintai dengan cara yang baru. Apakah hidup kami akan selalu semanis ini? Aku nggak tahu. Tapi malam itu, saat angin membawa aroma hujan dan suara azan maghrib pelan-pelan terdengar dari mushola ujung gang, aku tahu satu hal. Aku tidak sendirian. Aku dicintai. Dan cinta itu datang dari tempat yang bahkan tak pernah kuprediksi. Cerita kami